1. Pengantar Pendidikan Pancasila. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan kepribadian dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, sesungguhnya nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, 1. Percaya kepada Tuhan dan toleran. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas atas kesetiakawanan sosial. Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Alasannya jelas bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Konsekuensinya, pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan. Pajak menjadi solusi untuk kesenjangan tersebut. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Noto Nagoro, kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, kausa finalis, merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Maka, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. 1. Masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016 sebesar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan, lembaga atau instansi perusahaan atau dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 2. Masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah. Transparency International merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. 3. Masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun dewasa ini cerita tersebut perlahan mulai luntur. Seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal, polusi yang diakibatkan banyak pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. 4. Masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 kabupaten, 34 provinsi, dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4%, menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. 5. Masalah dekadensi moral. Dewasa ini, fenomena materialisme,
pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan, perilaku kekerasan juga acap kali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak, perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. 6. Masalah narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia tahun 2013, Polri mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika, maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh Polri hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba. 7. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. 8. Masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Menanya alasan diperlukan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Pemahaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut sangat penting karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasikannya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa. Meminjam istilah dari Kenichi Ohmae 1995 yaitu The End of the Nation State. Punahnya suatu negara dapat terjadi karena 4I, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan Pancasila sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi. Berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 38, Dikti Kep 2002, Pasal 3 Ayat 2, bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa 1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. 2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. 3. Agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat.
agar 1. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. 3. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. 4. Mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni. 5. Mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya.